dalam situasi pandemik untuk bisnis yang ada. Hari ini kita cuma mencoba melihat dari sisi keuangan. Jadi Dr. Werner Ria Murhadi selaku pembicara akan memaparkan pada kita seperti apa pengelolaan keuangan bagi kita selama masa pandemik. Nah, harapannya inspirasi dari pembicara ini dapat menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk menghadapi kondisi pandemik yang ada. Tetap sehat, safe at home, tetap bekerja dari rumah, Ibu Bapak, menjaga kesehatan, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Saya kira seperti itu. Dengan formal saya buka acara ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Bapak. Selamat menikmati seminar hari ini. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Pak Hasrul. Oke, makasih Profesor Suyanto atas kata sambutan dan pembukaan pada seminar kita kali ini. Seminar kita kali ini berjudul Pengelolaan Keuangan Keluarga di Tengah Pandemi COVID-19. Bapak Ibu dapat merasakan bahwa topik ini sangat penting, sangat urgent bagi para keluarga untuk dapat bertahan dalam situasi pandemik yang kita tidak tahu apakah kapan berakhirnya gitu ya. Perkiraan ada, tapi kemungkinan berakhirnya bisa lebih cepat atau bisa lebih panjang, malah itu belum ada kepastian yang 100%. Nah, tentu strategi pengelolaan keuangan keluarga menjadi sangat penting. Maka topik pada kali ini menurut saya sangat menarik sekali. Nah, pembicara pada seminar topik kali ini adalah Dr. Werner Ria Murhadi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk secara singkat memperkenalkan Dr. Werner. CV beliau secara singkat kita lihat. Saya akan memberi highlight beberapa hal yang berkaitan dengan Dr. Werner. Dr. Werner lahir di Sintang. Kemudian beliau adalah dosen tetap Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Bidang keahlian beliau adalah financial management, analyze, CSA, dan beberapa school yang beliau ikuti. Kemudian pengalaman kerja beliau saat ini adalah Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Kemudian juga ada pengalaman visiting profesor di luar negeri, di Vietnam. Kemudian ada pengalaman mengajarnya cukup panjang, cukup banyak dari S1 dan juga di S2. Kemudian publikasi beliau tentu yang berkaitan dengan keahlian beliau cukup banyak, malah sangat panjang. Kalau saya bacakan bakal lama. Kemudian buku dan publikasi berbentuk buku juga sudah banyak beliau buat, dan penulisan case study terhadap persoalan yang ada di perusahaan juga sudah banyak beliau lakukan. Nah, Bapak Ibu dapat melihat bahwa CV singkat yang dibacakan juga lebih singkat lagi gitu ya, itu sangat mendukung sekalian beliau berkaitan dengan topik pada hari ini. Nah, demikian Bapak Ibu CV singkat dari Dr. Werner. Kemudian berikutnya kami persilakan kepada Dr. Werner untuk menyajikan materi. Waktu kami persilakan
ke Dr. Werner selama 45 menit, kemudian kita ikuti dengan tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Werner. Pak Hasrul, terima kasih Prof. Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Baik, ini saya tampilkan langsung PowerPoint ya, Bapak Ibu ya, biar bisa melihat semua. Nah, semoga hari ini kita tidak ada gangguan ya, karena memang sinyal itu kadang-kadang menjadi bermasalah. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak Werner. Oke, ya. Nah, saya sudah siapkan 2 modem dan 1 tethering seandainya ada skenario terburuk tiba-tiba terputus. Semoga semuanya bisa lancar sampai akhir. Baik, nah kita hari ini dihadapi pada sama-sama masa-masa yang sulit, bukan hanya kita Bapak Ibu, tetapi seluruh dunia, di mana COVID ini bisa membuat apa yang diprediksikan selama 1 tahun ke depan perekonomian itu tumbuh dengan baik. Kemudian semua negara recovery setelah 1 tahun yang lalu kita menghadapi perang ekonomi, perang dagang antara China versus Amerika, namun tiba-tiba kita semua terhenyak, tiba-tiba kita harus berada di rumah terus. Ini kalau kami di Ubaya sudah work from home itu sekitar mulai bulan Maret, jadi cukup lama sekali ya Bapak Ibu, sudah masuk hampir 2 bulan ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke pengelolaan keuangan keluarga, jadi fokus kita ke keluarga. Kalau yang mungkin untuk perusahaan, mungkin sudah disampaikan kemarin oleh Pak Dedi, rekan saya. Nah, kita lihat ini struktur diskusi kita hari ini. Saya juga nanti lebih senang dalam bentuk diskusi saja, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin juga punya pengalaman, begitu bisa kita share bersama. Nah, struktur hari ini kita mulai dari pengantar, kemudian kita melihat bisnis atau apa saja yang terdampak dari COVID-19 ini, kemudian bagaimana antisipasi pemerintah. Loh, pertanyaannya kenapa ada masuk unsur pemerintah di sini? Ya, nanti karena ada ceritanya Bapak Ibu. Mulai dari krisis-krisis yang terjadi selama hampir 35 tahun terakhir di Indonesia. Nah, jadi kita harus mengetahui kebijakan pemerintahnya seperti apa. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pengelolaan keuangan, kemudian kita akhiri dengan penutup. Itu rencana kita hari ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, selama hampir 35 tahun terakhir ini, ya, kita sudah mengalami 3 kali krisis yang lumayan berat, yang mayoritas yang sudah seusia dengan saya dan lebih senior dari saya pasti ingat tahun 98, bagaimana krisis mata uang yang dimulai dari Thailand, kemudian dulu kita sempat Mbak Tutut jadi Menteri Sosial, kemudian kita kumpulkan emas, kemudian mau coba kirim ke Thailand, kemudian ternyata juga menyebar dan mengenai ke kita. Nah, tahun 98, salah satu krisis yang terburuk yang pernah terjadi di bangsa ini, yang bermula dari ekonomi, kemudian berimbas kepada krisis politik. Namun, Bapak Ibu, ada sisi positif di tahun 98. Dikala kita krisis, terutama di Pulau Jawa, pada saat itu kita punya benteng pertahanan yang luar biasa, yaitu naiknya harga komoditas. Sehingga waktu itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, harga komoditas yang namanya coklat, kemudian yang namanya sawit, itu naik semua. Sehingga ketika waktu itu ada 32 bank yang dilikuidasi, ekonomi kita tertahan dengan dukungan dari luar Pulau Jawa. Nah, itu yang terjadi tahun 1998. Kemudian tahun 2008 kembali krisis. Nah, krisisnya bukan dari kita, sekali lagi ini import. Kalau yang tahun 98 dari luar negeri, tahun 2008 juga dari luar negeri, dimulai dari Amerika. Dampaknya yang terjadi pada Indonesia apa? Tahun 2008, Bapak Ibu masih ingat mungkin indeks harga saham jatuh dari 2.200 menjatuh sampai 1.100, kurs rupiah juga melemah. Namun yang hebatnya tahun 2008, ekonomi kita tetap bertumbuh positif, Bapak Ibu. Jadi tidak masuk dalam kategori resesi. Karena resesi berdasarkan standar dunia itu adalah bila mana 2 triwulan berturut-turut ekonomi mengalami negatif growth. Dan kita tahun 2008 masih positif. Nah, apa yang menjadi benteng pertahanan tahun 2008?
pada saat itu, itulah pertama kali kita bersyukur bahwa ekonomi kita itu konsumsi domestiknya sangat tinggi dibanding negara-negara kita, tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan macam-macam. Akhirnya apa? Ketika negara-negara lain mengalami kesulitan untuk melakukan transaksi internasional tahun 2008, mereka mengalami resesi. Singapura resesi, Malaysia resesi. Sementara kita tidak. Kita ditopang oleh konsumsi domestik yang tinggi. Nah, kemudian pada tahun 2008, UMKM kita mampu berjaya. Sehingga betul-betul 2008 itu, UMKM lah pahlawan yang menopang ekonomi kita. Dan tentu kita apresiasi juga dengan kemampuan Menteri Keuangan saat itu yang mampu menahan agar ekonomi kita tidak jatuh lebih dalam. Ya, itu yang terjadi tahun 2008. Nah, kondisi sekarang sedikit berbeda, Bapak Ibu. Tahun 2020 ini bukan dimulai dari krisis ekonomi, tetapi krisis kesehatan. Apa yang terjadi? Dari awal tahun hingga bulan sekarang ini, IHSG sudah jatuh 35%. Nah, ini nanti kita bisa sharing, Bapak Ibu yang juga punya dana lebih, masih bisa nih. Ini ada peluang juga, IHSG-nya masih jatuh cukup dalam, 35%. Kurs rupiah melemah, tapi pelan-pelan kita mulai baik. Kemudian yang terjadi adalah sekarang PSBB. Walaupun pada awal-awalnya ada yang mengusulkan lockdown, walaupun itu menjadi kontroversi. Kenapa? Karena ada hal-hal negatif dari lockdown itu, sehingga kita tidak bisa menggunakan 100% cara yang dilakukan oleh China untuk melakukan lockdown. Nah, apa yang terjadi pada tahun 2020? Karena semuanya terdampak, ekonomi terhenti, produksi terhenti, maka benteng pertahanan kita saat ini satu-satunya adalah pemerintah. Nah, makanya di seluruh dunia hari ini yang dilakukan adalah mengharapkan dana dari pemerintah melakukan yang namanya counter cyclical. Jadi, Bu Sri Mulyani sebagai pemegang otoritas bidang keuangan sudah menyiapkan dana yang cukup besar agar negara ini tidak runtuh. Sementara Amerika sudah mengeluarkan dana 2 triliun US dollar untuk mencegah negara tersebut jatuh ke dalam resesi yang lebih dalam. Nah, jadi betul-betul penopang kita hari ini adalah pemerintah. Karena pemerintahlah yang punya duit dengan APBN-nya yang sekitar 2.000 triliun. Nah, ada pihak-pihak yang masih punya dana lebih, kita berharap tentu juga masih membantu teman-teman saudara-saudara kita yang berkekurangan. Sehingga karena di sini benteng pertahanannya ada pemerintah, maka kita harus tahu kebijakan pemerintah. Karena nanti berdampak pada ekonomi keluarga kita. Nah, kemudian kita lihat, ini sebenarnya sesuatu yang di luar dugaan sama sekali apa yang terjadi di China tersebut, yang walaupun awalnya katanya ditemukan bulan September, tetapi China-nya diam-diam, baru Desember mereka mengatakan resmi ada korban SARS, korban COVID-19, seperti itu ya. Nah, sebenarnya coronavirus sendiri seperti kita ketahui itu adalah satu bagian dari virus yang sama juga dengan MERS dan SARS tersebut. Tetapi sekarang dia mampu membuat pandemi yang begitu cepat sekali. Berbeda dengan MERS dan SARS. Nah, kemudian dari adanya COVID yang terjadi di China tersebut, apa dampaknya terhadap ekonomi dunia dan terutama ekonomi Indonesia? Nah, berbagai negara mengalami lockdown. Nah, kemudian kita tidak memilih lockdown, kita memilih social distancing karena kita belajar banyak dari masyarakat kita yang hidupnya pendapatannya dari pendapatan harian. Sehingga kalau kita melakukan lockdown, berarti negara harus menyiapkan dana yang lumayan besar untuk membackup ekonomi masyarakat tersebut. Berbeda dengan China, di sana bisa di Wuhan, mereka betul-betul kotanya ditutup, semua kebutuhannya disiapkan oleh negara. Nah, kita memilih untuk social distancing, kemudian hari ini kita bersama-sama menikmati di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, PSBB. Nah, dampak dari COVID, apa? Kita lihat ekonomi dunia merosot drastis. Padahal di akhir tahun, ekonomi dunia masih diramalkan positif, Bapak Ibu. Positif dan bertumbuh bagus. Nah, kalau ekonomi positif itu pertumbuhannya positif,
tentu dampaknya adalah terciptanya lapangan kerja. 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa sampai 500-600 ribu lapangan kerja baru yang tercipta. Jadi kalau kita menargetkan 5%, ada 3 juta lapangan kerja baru. Nah, yang hari ini terjadi, seluruh dunia ekonominya negatif growth. Ya, hanya ada beberapa negara yang diprediksi masih positif. Nanti kita lihat Bapak Ibu, ada data-datanya. Nah, kemudian berikutnya adalah terhentinya produksi dan ekspor impor. Seluruh dunia menghentikan ekspor impor. Bapak Ibu perjalanan ke luar negeri, nah hati-hati Bapak Ibu yang mau misalnya berpergian ke Singapura. Begitu Bapak Ibu panas di Changi, langsung dimasukkan rumah sakit dan menjadi beban, biaya rumah sakit itu beban Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi kita lebih baik tidak keluar negeri untuk saat ini. Kemudian meningkatnya pengangguran, nanti jika kita lihat data-datanya, karena produksi terhenti, yang namanya pabrik-pabrik, kemudian UMKM, otomatis menghentikan semua kegiatannya. Sebagian ada yang dirumahkan, sebagian yang lebih ekstrim di PHK. Nah, dari pihak Asosiasi Pengusaha sendiri mengatakan mereka cuma bisa bertahan sampai Juni. Makanya pemerintah berupaya step by step, mulai awal Juni, ekonomi mulai dibuka kembali. Ya, jadi kita harus memahami kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah. Karena kalau sampai pemerintah tetap melakukan seperti PSBB dalam skala yang luas seperti ini, tentu yang terdampak adalah pengusaha. Kalau pengusaha tidak bisa berproduksi, tentu mereka akan mau tidak mau mem-PHK. Dan dampaknya akan jauh lebih luar biasa bagi kita semua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelangkaan bahan pangan. Nah, mungkin ibu-ibu semua ini banyak ngerti kemarin itu. Harga bawang bombay naiknya luar biasa, namun kemudian pelan-pelan berhasil dikendalikan. Harga gula sekarang juga naik cukup tinggi, ya Bapak Ibu. Nah, ini akibat supply and demand menjadi tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi dunia, Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil data dari CNBC, dari IMF. Nah, ini posisi prediksi pada bulan April 2020. Gambar biru laut ini, yang biru laut ini Bapak Ibu, ini adalah prediksi pada akhir tahun. Nah, jadi akhir tahun dimulai di start Januari 2020, itu pertumbuhan ekonomi dunia masih berkisar di antara 3-4%. Nah, dimotori oleh China. Namun bulan April dengan kondisi yang terjadi, lockdown di berbagai negara, ekonomi dunia mengalami negatif growth. Amerika kita lihat cukup besar, ya, negatif growth-nya di atas 5%, sementara China masih bisa bertumbuh walaupun pertumbuhannya menurun drastis. Sementara Jepang dan Jerman juga diprediksi mengalami negatif growth yang cukup dalam, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan G20? G20 Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, ini adalah negara-negara yang menguasai 20% 20 besar PDB terbesar di dunia. Nah, kita lihat di sini, yang biru, warna biru, ini adalah proyeksi akhir tahun kemarin. Sementara yang merah ini adalah posisi pada bulan April kemarin. Jadi dilihat di sini, dari negara G20, Indonesia termasuk di dalam satunya G20, karena ekonomi kita berada di nomor 16 besar dunia, ini hanya 3 negara yang diprediksi masih mengalami positif, yaitu, ini agak tertutupan, India, Tiongkok, sama Indonesia. Sementara G20 lainnya, semuanya Bapak Ibu lihat, yang warna merah, rontok semua Bapak Ibu. Nah, jadi 3 negara ini yang diharap mampu menjadi motor ekonomi dunia ke depannya ini. Namun proyeksi terakhir IMF, kita juga, bukan IMF, dari Menteri Keuangan, kemungkinan kita mengalami negatif. Nah, jadi tidak lagi positif, tetapi sudah negatif. Apabila ekonomi kita sampai triwulan kedua ini tetap stagnan seperti hari ini. Nah, tentu ini berbahaya sekali Bapak Ibu, berarti terjadi PHK besar-besaran nanti, makanya kita berusaha di dalam skenario kementerian itu, Januari kita step by step mulai membuka. Mulai transportasi, kemudian pabrik-pabrik, mal, mulai dibuka secara bertahap dengan protokol COVID yang ketat. Nah, Indonesia menurut prediksi Menteri Keuangan minus 0, sekian, 0,2, 0,5%. Ya.
Jadi turun lagi dibanding proyeksi bulan April. Nah, namun kita masih jauh lebih baik dibanding negara-negara lain, ya Bapak Ibu. Kita lihat Korea Selatan, Afrika Selatan, bahkan Italia, Jerman, dan Argentina. Ini jagoan-jagoannya Eropa, Jerman. Ini juga negatif grupnya cukup dalam, Bapak Ibu. Nah, kemudian dari pertumbuhan yang negatif tersebut, maka dampaknya apa? Tentu kepada pengangguran. Nah, pengangguran kita lihat ini berbagai data di dunia. Ini kita lihat ini dari CNBC Internasional. China mengalami pengangguran naik ke 5,9, Australia 5,2, Jerman 5, Amerika 4, Korea Selatan 3. Indonesia sendiri, nah ini kita mempunyai data BPS-nya sedikit terlambat. Nah ini kita cuma punya data dari Kementerian Ketenagakerjaan, itu sudah merumahkan sekitar 1,5 juta orang. Nah, 10,6% diantaranya, sekitar 160.000, itu di PHK. Jadi mereka karena sudah tidak berproduksi lagi, dan ini memang nyata Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang banyak membantu UMKM atau bergerak di bidang UMKM, mereka semua sudah berhenti berproduksi. Makanya saya sangat mendukung LPTN Ubaya bila ada kegiatan untuk membantu masyarakat, karena itu sebagai tugas akademisi untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, saya sendiri punya beberapa kenalan itu terkait UMKM, mereka betul-betul terhenti produksinya. Padahal salah satu yang diharapkan oleh UMKM itu adalah periode lebaran, khususnya yang bergerak di bidang consumer product. Nah, yang biasanya teman-teman saya UMKM itu di periode lebaran itu bisa menjual sekitar 15.000 pieces. Untuk setiap UMKM bisa menjual 15.000 pieces pakaian. Hari ini dia cuma mampu menjual 2.000 pieces Bapak Ibu. Mulai dari mukena, kemudian sarung, dan macam-macam itu. Jadi sangat kerasa sekali di UMKM kita. Padahal UMKM tahun 2008 adalah yang menyelamatkan kita. Hari ini UMKM nggak bisa apa-apa karena dengan adanya yang namanya PSBB atau di luar yang disebut lockdown tersebut. Nah, penjualan retail. Nah, kita punya datanya cuma data di 2 negara terbesar di dunia ini, yaitu USA dan China. Di sini kelihatan juga negatif, ya, penjualan retail ini sangat penting Bapak Ibu, karena dari penjualan retail inilah nanti bisa mencerminkan manufaktur di seluruh dunia. Nah, 2 negara ini adalah nomor 1 dan nomor 2 penguasa dunia. USA masih penguasa dunia hari ini. Di sini mengalami minus 6,2, sementara China minus 15,8. Kalau retailnya turun, tentu manufaktur akan turun. Kan itu efek dari yang namanya retail turun, yang produksi juga akan berturun, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan dan banyak diskusi di koran-koran, apakah kita akan mengalami Great Depression seperti yang terjadi tahun 1929? Ya, itu salah satu sejarah terburuk dalam ekonomi dunia, di mana pada hari Kamis itu tanggal 24 Oktober 1929, dalam satu hari itu yang namanya saham rontok total Bapak Ibu. Kemudian pengangguran di Amerika terjun bebas dari 3% menjadi 24,9%. Nah, namun kita boleh berbesar hati, salah satu pemenang Nobel bidang ekonomi, Robert Shiller, menyatakan kemungkinan kita tidak seperti Great Depression, walaupun potensi itu ada. Nah, kenapa dia menyatakan itu tidak sampai Great Depression? Karena ketika Great Depression itu mencapai satu dasawarta, 10 tahun untuk bisa recovery lagi. Sementara kita berharap pandemi ini 1-2 tahun ini bisa selesai, sehingga kita nanti bisa ekonominya membaik. Nah, Robert Shiller menyatakan apa? Untuk supaya negara ini, seluruh negara, ekonomi dunia tidak masuk dalam Great Depression, maka harus ada intervensi negara di semua negara. Maka Bapak Ibu mungkin sempat baca di koran, Bapak Jokowi, Presiden kita, berkoordinasi dengan negara-negara lain terkait dengan intervensi APBN. Nah, ini mereka saling berdiskusi besaran-besaran untuk intervensinya. Nah, diharapkan negara-negara ini mampu melakukan kebijakan counter-cyclical, sehingga nanti ekonomi yang merosot ini tidak semakin dalam dan bisa pelan-pelan recovery. Nah, bagaimana dengan Indonesia setelah kita melihat global tadi? Bagaimana dengan Indonesia? Sama saja Bapak Ibu.
Ya, di sini Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menyatakan ada 4 sektor terbesar ya yang terkena virus COVID ini, efek dari virus COVID. Yang pertama tentu rumah tangga, kita semua Bapak Ibu. Yang kedua UMKM, yang ketiga korporasi, yang keempat sektor keuangan. Nah kalau seperti ini kan berarti semua terdampak ya Bapak Ibu ya. Maka betul yang pendapat Robert Shiller bahwa inilah saatnya negara melakukan intervensi dalam bentuk melakukan yang namanya tindakan penggelontoran dana APBN, tapi bukan berarti menciptakan uang Bapak Ibu. Nah, kita lihat apa dampaknya terhadap rumah tangga kita Bapak Ibu. Nah, tentu kita mengalami masalah karena sebagian kita di PHK, kemudian sebagian kita dirumahkan, sebagian juga dipotong gajinya, sebagian THR mungkin tidak keluar, ditunda Bapak Ibu istilahnya. Nah, tentu akan membuat daya beli pun menurun. Nah, daya beli menurun itu tentu berdampak pada ekonomi kita semua. Dan ini yang fokus kita hari ini. Kemudian terhadap UMKM, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang bergerak di UMKM, ini juga akibat adanya PSBB, pembatasan tersebut, tentu membuat UMKM tidak bisa bebas bergerak. Saya barusan tadi pagi kontak dengan beberapa teman garmen, itu mereka bilang, hari ini harus segera kirim ke luar Jawa, karena setelah itu kita sudah tidak bisa lagi. Ya. Kalau untuk yang lebaran masih bisa, karena mereka bergerak di garmen, bukan barang-barang inti. Dan mereka sudah mengeluhkan bagaimana omset turun drastis, Bapak Ibu. Nah, sektor korporasi, wah ini yang juga amburadul, Bapak Ibu. Perhotelan dan restoran. Saya selalu membuat perencanaan, Bapak Ibu, misalnya untuk liburan lebaran, itu saya sudah rencanakan di bulan Januari, Bapak Ibu. Saya sudah beli hotel-hotel, pesan hotel-hotel semua, Bapak Ibu. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Traveloka itu memberitahu email, mohon maaf Pak, hotelnya tutup, untuk hotel ini tutup, hotel ini tutup, hotel ini tutup. Jadi semua di-refund, Bapak Ibu. Kenapa mereka tutup? Ya itu salah satu cara mereka untuk bisa bertahan. Ya. Masih ada yang buka untuk menjadi tempat untuk isolasi mandiri, ya Bapak Ibu, itu ada yang hotel-hotel kreatif seperti itu. Tetapi yang di Bali sangat terpukul, Bapak Ibu. Jadi kemarin, sekitar 2 bulan yang lalu, kita ketemu dengan teman-teman di Bali, ya, para pengusaha hotel, mereka itu juga sedikit galau juga Bapak Ibu. Di satu sisi hotel mereka sepi, Bapak Ibu kalau jalan ke Kuta sekarang kosong sama sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pemerintah membuat kebijakan supaya hotel itu tetap ramai dengan cara apa? Dibuat peraturan pajak daerah untuk hotel dan hiburan itu, Bapak Ibu, itu kan penghasil daerah. Itu pendapatan asli daerah, Bapak Ibu. Ya. Itu diusulkan oleh pemerintah pusatnya dihapuskan, supaya orang mau tetap ke hotel. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pemda Bali, Pemprov Bali juga mengatakan apa? Nggak bisa kami kalau dihapuskan. Kenapa? Karena pendapatan PAD mereka terbesar itu dari sektor hotel dan restoran. Nah, kalau itu dihilangkan PAD mereka juga habis, Bapak Ibu. Nah, ini jadi seperti si malakama, seperti ini. Jadi di satu sisi yang pemerintah pusat ingin supaya hotel itu bisa hidup, tetapi PAD itu juga penting karena menggaji segala pegawai dan macam-macam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Itu sebuah si malakama hari ini. Jadi hotel yang terkena dampak luar biasa. Manufaktur Bapak Ibu, itu juga terdampak luar biasa. Bagaimana produksi mobil Bapak Ibu? Astra, kalau Bapak Ibu investor saham, ini saham Astra juga terjun bebas Bapak Ibu. Saham-saham produksi mobil, segala itu. Perdagangan masih lumayan bertahan, karena sebagian mereka masih bisa buka, Alfamart masih bisa buka. Transportasi, nah ini yang kemarin terjadi. Awalnya kan pengumuman pemerintah sampai 31 Mei transportasi ditutup sama sekali. Tidak boleh melakukan perjalanan. Namun Bapak Ibu, itu yang namanya asosiasi pengusaha transport, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kalau ditutup sampai sebulan, itu sopir-sopir makan dari mana Bapak Ibu? Nah, mereka tetap harus makan Bapak Ibu. Akhirnya mau nggak mau pemerintah seperti kelihatan kesulitan lagi, akhirnya pelan-pelan dibuka Bapak Ibu. Sehingga Garuda sekarang boleh berjalan lagi walaupun dengan protokol yang sangat ketat,
kemudian bus-bus mulai lagi di Jakarta sudah mulai dijalankan, walaupun masih tertati-tati saat ini. Nah, itu serba dilema sekali, Bapak Ibu. Sektor korporasi juga terdampak. Jadi bayangkan, rumah tangga terdampak, UMKM terdampak, korporasi terdampak. Padahal mungkin kita karyawan di salah satu perusahaan itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian sektor keuangan, Bapak Ibu. Nah, sektor keuangan juga mengalami masalah. Nah, ketika rumah tangga tidak mampu memperoleh penghasilan, maka dia tentu tidak bisa membayar kreditnya. Nah, yang terdampak tentu perbankan. Makanya sekarang semua saham-saham bank itu juga lagi diskon besar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka NPL-nya diperkirakan bakal tinggi. Apalagi pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia sudah memerintahkan semua debitur boleh mengajukan restrukturisasi kredit selama 1 tahun. Sebagian disubsidi oleh pemerintah. Nanti kita lihat rencana pemerintah untuk mensubsidinya. Nah, itu yang terdampak. Nah, sekarang kita bicara tentang antisipasi pemerintah. Nah, karena ini mungkin juga kita terdampak dari antisipasi pemerintah tersebut. Nah, pemerintah telah membuat 3 paket stimulus. Yang kebijakan stimulus pertama di bidang pencairan belanja modal dipercepat, bantuan sosial. Namun bantuan sosial sekarang ribut ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang terutama kasus Jakarta, kenapa? Karena bantuan sosial di Jakarta sangat besar sekali, 3 juta orang, kemudian ribut, yang satu bilang gubernurnya 1,2, sisanya pemerintah pusat, setelah deal, kemudian ternyata pemerintah Jakarta bilang, oh enggak, ini urusan pemerintah pusat, kami cuma backup dana saja sebelum dana pemerintah pusat. Akan ribut, akhirnya 3 menteri melawan 1 gubernur, ya Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan bantuan sosial, juga terkait dengan data-data yang tidak pas, Bapak Ibu. Nah, makanya Pak Jokowi meminta semua data penerima bansos dibuka semua. Jadi kita bisa mengontrol. Jangan-jangan nanti kita lihat di Facebook, rumah bagus-bagus, 2 lantai minta bantuan sosial. Kan ada di cat warna merah tuh ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kembali lagi pada hati nurani masyarakat. Transfer ke daerah, subsidi bunga perubahan, ini yang semua adalah stimulus yang pertama, insentif sektor pariwisata. Nah, insentif sektor pariwisata itu salah satunya adalah pembebasan pajak, namun di Bali ditolak karena mereka betul-betul mengandalkan hal itu. Kartu prakerja. Nah, kartu prakerja juga ada kritikan-kritikan, karena kenapa? Karena dananya juga cukup besar, ternyata juga ada yang beberapa tidak tepat sasaran, Bapak Ibu, ya. Ya, itu karena terkait dengan data yang digunakan. Nah, kebijakan stimulus kedua, ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan ekspor impor. Nah, kita mungkin sebagian menikmati, ada PPh pasal 21 untuk industri pengolahan manufaktur. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di bidang manufaktur, ini tidak dipungut PPh untuk tahun 2020 ini. Rencananya seperti itu. Nah, barusan kemarin kita juga yang bergerak di dunia pendidikan, guru dan dosen, juga ada insentif selama penghasilan dalam 1 tahun kurang dari 200 juta. Itu juga akan dikurangi pajaknya PPh 21. Nah, kemudian stimulus 3, nah ini yang fokus pada membantu dunia usaha dan bantuan sosial. Nah, berapa besar dana total stimulus ini? 405 triliun Bapak Ibu. Jadi bayangkan ini adalah hampir 25% dari APBN kita yang senilai 2.000 triliun. Nah, di sini kita lihat 75 triliun dipergunakan untuk fokus bidang kesehatan, kemudian bantuan sosial diperbesar lagi 110. Nah, inilah penopang Bapak Ibu, jaring pengaman. Jangan sampai masyarakat terutama yang ekonominya sangat-sangat bawah itu tidak makan. Karena kalau sampai mereka tidak makan, tentu kita tidak ingin melihat dampak sosialnya. Oke? Kemudian ada cadangan ke operasi pasar dan macam-macam. Kemudian anggaran pendidikan dan macam-macam ini ya Bapak Ibu ya, senilai 110 triliun. Kemudian dukungan untuk industri tambahan 70 triliun. Kemudian pembiayaan 150 triliun. Nah, ini paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah 405 triliun Bapak Ibu. Nah, apakah negara lain juga melakukan? Jawabannya ya. Ini kita lihat Amerika Serikat 2 triliun, Spanyol 8,9 euro, dan berbagai negara semua mengeluarkan Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan tadi dari peraih Nobel bidang ekonomi dunia itu. Nah, di sini
Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang terkena dampak. Bapak Ibu harus tahu haknya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang termasuk dalam keluarga harapan itu berhak mengajukan melalui RT dan RW setempat. Oke, jadi Bapak Ibu yang belum dapat, kalau memang memenuhi kriteria, silakan mengajukan di RT RW. Kartu prakerja bagi mereka Bapak Ibu yang di PHK mungkin kemarin ya. Kartu sembako, padat karya, BLT. Nah, ini penting nanti sebagai salah satu hak Bapak Ibu dalam untuk mengelola keuangan keluarga Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mulai di sini kita lihat bagaimana cara mengelola keuangan kita. Setelah kita mengetahui bagaimana ekonomi dunia terdampak, bagaimana bisnis dan industri di Indonesia terdampak, bagaimana kebijakan negara, maka kita masuk sekarang pengelolaan keuangan kita. Nah, apa yang mesti kita lakukan hari ini, Bapak Ibu? Tentu financial check up, Bapak Ibu. Financial check up ini kita melihat kesehatan keuangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melalui web-web, ya ada web-webnya. Saya juga punya Excel yang saya buat. Kalau Bapak Ibu mau nanti bisa kirim email, nanti saya kirimkan Excel itu, kita bagikan ke masyarakat. Bagaimana kita melihat penerimaan, pengeluaran kita, kemudian posisi keuangan kita hari ini. Kita lakukan diagnosis semua. Nah, apakah Bapak Ibu punya utang? Nah, kalau punya utang terus bagaimana? Sementara pada saat yang sama hari ini Bapak Ibu mungkin tidak di PHK, tetapi dirumahkan, kemudian honornya dipotong, atau THR-nya ditunda. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu tidak mengalami itu, tentu kita alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, nanti financial check up bisa saya share Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu nanti melalui email saja. Yang kedua adalah kita mulai mengecek dari financial check up itu kita lihat pengeluaran rutin yang besar itu apa. Misalnya untuk makan, kemarin setiap minggu kita makan ke restoran nih Bapak Ibu. Dalam rangka misalnya pergi bersama keluarga ke mall. Nah sekarang kan mallnya ditutup Bapak Ibu. Nah itu mungkin harus dikurangi secara drastis. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mencari produk-produk substitusi. Kemarin Bapak Ibu pakai merek yang mahal, namun karena Bapak Ibu hari ini nggak dapat THR, nggak dapat misalnya malah penghasilan Bapak Ibu dikurangi separuh. Nah, berarti Bapak Ibu harus mencari substitusi. Mohon maaf, misalnya kita biasanya pakai merek Rinso, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita tidak membeli Rinso. Kita mungkin membeli yang lebih murah substitusinya. Kan ada juga produk-produk deterjen yang lebih murah seperti itu. Itu cara-cara kita untuk mengatasi pengeluaran rutin tersebut. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu punya utang? Entah utang itu ke bank, entah utang itu ke perusahaan pembiayaan dalam bentuk kredit pemilikan sepeda motor, kredit kepemilikan mobil. Nah, ini terkait dengan kebijakan pemerintah, Bapak Ibu berhak untuk melakukan restrukturisasi kredit selama 1 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu akan direstruktur, ya, jadi misalnya ditunda kegiatan pokoknya atau bunganya dikurangi. Nah, ini adalah perintah dari OJK dan Bank Indonesia kepada seluruh bank di Indonesia dan lembaga keuangan bukan bank. LKBB adalah lembaga keuangan bukan bank. Jadi perusahaan financing dan macam-macam. Nah, yang disiapkan apa oleh pemerintah? Ada subsidi bunga kredit untuk nasabah BPR itu 1,6 juta debitur. Nah, kalau Bapak Ibu melalui perbankan, itu ada 20 juta debitur yang akan disubsidi oleh negara. Kemudian perusahaan ada 6,76 debitur. Kemudian dukungan terhadap KUR, kredit usaha rakyat, 8,3 juta debitur. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya utang ke bank ataupun lembaga keuangan lainnya itu, datangi kemudian minta restrukturisasi. Karena itu adalah hak dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah nanti kebijakan yang berapa persen, nanti akan dinegosiasikan di perbankan. Mereka ada aturan yang telah ditetapkan melalui OJK dan mereka harus melaporkan ke OJK, Bapak Ibu. Restrukturisasinya kepada siapa, bunganya berapa, kemudian apa yang dilakukan restrukturisasi tersebut. Kemudian berikutnya atur pola hidup keluarga agar bisa seefisien mungkin. Kurangi kegiatan tidak rutin selama masa pandemi. Ini kan berapa kita sudah mulai pusing kepala ini Bapak Ibu. 2 bulan kerja di rumah mulai. Ini sudah mulai pada nekat lagi, apalagi sudah masuk
10 hari mendekati hari Lebaran, itu mal-mal sudah mulai dipenuhi. Yang di Jakarta itu IKEA, Bapak Ibu. Akhirnya kemarin ditutup oleh pemerintah Tangerang. IKEA-nya tidak boleh buka. Kenapa? Karena kita mungkin sudah jenuh. Nah, sudah jenuh mulai mencari kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan uang juga. Tentu itu juga tidak bijak, Bapak Ibu. Ya. Terus, pahami apa yang menjadi hak Bapak Ibu selama masa pandemi. Nah, tadi saya sudah menyebutkan kebijakan-kebijakan negara. Salah satunya listrik. Kalau Bapak Ibu menggunakan listrik 900 watt, itu dapat subsidi potongan. Kemudian Bapak Ibu yang di PHK bisa dapat kartu prakerja. Lumayan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dikasih dana untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian dari pelatihan-pelatihan itu Bapak Ibu dapat skill sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan dana. Nah, ini yang paling mungkin bisa dengan cepat kita lakukan, cari penghasilan alternatif. Loh, gimana caranya? Percayalah Bapak Ibu, setiap ada krisis itu seperti mata uang. Di satu sisi adalah ancaman, di satu sisi mendatangkan peluang. Nah, kita lihat bisnis yang masih eksis selama COVID itu apa? Jasa dan jual beli. Beberapa hari yang lalu di televisi, orang diperlihatkan bagaimana seorang tukang cukur rambut yang begitu kreatif. Kemudian karena semua orang takut pergi ke salon, takut pergi ke tukang cukur, apa yang dilakukan oleh Bapak itu? Dia menggunakan pakaian APD, kemudian berkeliling. Kalau dulu biaya jasanya 10.000, dia bisa naikkan 15.000 karena dia melakukan keliling. Dia melakukan keliling karena tidak ada orang yang mau datang ke tempat cukurnya dia. Dan itu akhirnya di-expose di salah satu televisi. Nah, ini masih bisa. Jasa masih bisa. Kemudian ada ibu-ibu yang mungkin kita tetangga-tetangga kita itu, ini pengalaman tetangga kita. Nah, ibu-ibu itu melihat ketika kemarin bawang bombay sempat naik ugal-ugalan ya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan tetangga kita itu? Dia ngambil di pasar Rungkut, ya, pasar Rungkut Soponyono 10 kg. Nah, setiap kilo kan dia ambil untung. Dia jual ke tetangga-tetangganya semua. Nah, dengan margin yang tipis. Nah, itu yang masih bisa berjalan Bapak Ibu. Nah, kemudian jasa dan jual beli ini yang masih Bapak Ibu bisa lakukan hari ini. Ya, kemarin juga sempat ada jual beli masker, APD, dan macam-macamnya. Nah, bagi yang punya sedikit dana lebih, nah, ini saya sangat menyarankan Bapak Ibu bisa mulai investasi di saham. Kenapa? Karena sahamnya ini jatuh semua Bapak Ibu. Ini saham LQ45. Itu sudah turunnya hampir 35%. Artinya dari awal tahun sudah terdiskon. Kemarin harganya 100, sekarang jadi tinggal 65 rupiah. Nah, ini tinggal menunggu recovery-nya saja. Nah, banyak orang yang sukses ketika tahun 98 dan 2008. Ketika mereka berani mengambil masuk di dalam investasi di saham. Namun hati-hati Bapak Ibu, saran saya ambillah investasi di saham-saham LQ45. Ini sangat penting dalam rangka menambah-nambah pendapatan Bapak Ibu. Ya. Saya selama 2 bulan ini juga melakukan itu. Daripada di rumah sendiri-sendiri, TikTok aja Bapak Ibu. Beli pagi, besok jual. Dan itu lumayan untuk menambah-nambah pendapatan. Berikutnya selalu positive thinking. Karena sumber utama masalah imunitas adalah dari pikiran. Kalau sampai Bapak Ibu karena kemungkinan THR ditunda atau kemudian karena dirumahkan, kemudian gajinya dipotong, lalu Bapak Ibu berpikir yang negatif, dampaknya imunitas Bapak Ibu semakin memburuk dan itu akan merugikan keluarga Bapak Ibu. Ya, jadi selalu positive thinking. Nah, berikutnya, nah di sini kita masuk kepada penutup, ya. Pandemi COVID ini semua terdampak Bapak Ibu. Bukan hanya keluarga kita, tetapi seluruh keluarga di dunia. Jadi kita harus positif, tetap melakukan kegiatan bukan arti kegiatan fisik, tapi melalui kegiatan misalnya Bapak Ibu punya HP, Bapak Ibu punya internet, misalnya bisa jualan di situ, menawarkan jasa di situ, itu yang tetap dalam rangka untuk menghasilkan penghasilan tambahan Bapak Ibu. Semua negara tetap berusaha untuk menemukan virus ini. Ya.
mulai dari terapi plasma darah, remdesivir, kloroquine, dan kita berharap dalam tempo secepat-cepatnya seluruh dunia prediksinya tahun ini segera selesai semua. Walaupun kita diprediksi awalnya di bulan Agustus sudah 100% berhenti, namun ada perubahan-perubahan lagi. Ya. Pemerintah di berbagai negara sudah menjalankan kebijakan kontrasisikal dalam bentuk stimulus ekonomi, termasuk di Indonesia. Dan di situ ada hak bagi Bapak Ibu, terutama yang ekonominya terganggu mungkin karena di PHK atau ada perumahan dan sebagainya tersebut. Berikutnya, sama seperti tadi pesan Pak Suyanto, ikuti perintah pemerintah, stay at home, supaya kita segera berakhir kondisi COVID ini, karena jangan sampai seperti kemarin ramai di Facebook, penutupan McDonald Jakarta, Bapak Ibu di Sarinah, nungguin McDonald Sarinah tutup aja sampai jam 00, ramenya seperti itu. Yang kita khawatirkan adalah muncul lagi klaster baru. Ya. Ubah gaya hidup dan tetap berhemat, ya. Kemudian cari penghasilan alternatif dengan menggunakan sumber daya yang ada pada keluarga kita. Oke, baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa dapat saya share. Kemudian saya lebih senang bila kita banyak dalam bentuk diskusi terkait dengan mungkin pengalaman pengelolaan keuangan keluarga dari Bapak Ibu sendiri. Kalau yang ada perusahaan, seharusnya kalau perusahaan kemarin ya Bapak Ibu. Oke, jadi mungkin sekarang saya kembalikan kepada Pak Asul sebagai moderator. Monggo Pak Asul. Oke, makasih Pak Werner. Bapak Ibu sekalian, dulu untuk memberikan aplaus kepada Pak Werner atas presentasinya yang menakjubkan. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan aplaus pada Pak Werner. Pak Werner, pada kesempatan berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu, saya akan mute lagi dulu semua. Pak Werner dan Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi untuk tanya jawab, dan kemudian Bapak Ibu nanti bisa melakukan proses tanya jawab dengan dua cara, yaitu bisa menulis di chat dan atau bisa juga langsung raise hand, dan kemudian kami akan memberi kesempatan Bapak Ibu untuk berbicara. Pak Atang dan Mbak Nisa minta tolong untuk unmute peserta yang angkat tangan nanti ya, supaya bisa diberi kesempatan untuk mereka bertanya. Nah, untuk yang pertama ini sudah ada satu penanya Pak Pak Werner, dicampur dengan kemarin. Pak Werner, ada satu pertanyaan sudah masuk dari Ibu Neni Sahreni dari Indonesia. Pertanyaannya adalah, investasi apa yang menguntungkan saat sekarang ini? Sebentar, mungkin yang untuk tampilannya di apakan dulu Pak, di stop ya Pak ya, supaya kita. Nah, oke. Kemudian silakan Pak Werner ditanggapi. Tadi saya ulangi Pak ya, pertanyaan dari Bu Neni Sahreni, yaitu investasi apa yang menguntungkan saat sekarang ini? Monggo Pak Werner. Terima kasih Bu Neni atas pertanyaannya. Baik Bu Neni, nah ini sebenarnya kalau kita investasi, pertama kita harus mengetahui profil risiko kita apa. Nah, mungkin Bu Neni sudah pernah coba itu, misalnya datang ke salah satu perusahaan investasi, atau melalui, nanti bisa saya kirimkan pertanyaannya, sehingga Bapak Ibu harus tahu tipe Bapak Ibu ini seperti apa. Apakah Bapak Ibu orang yang moderat, apakah orang yang menolak risiko, atau yang bisa menerima risiko. Nah, mayoritas orang pada dasarnya tidak terlalu suka risiko.
dan moderat. Mayoritas berada di situ. Kalau orang yang tidak suka risiko saat ini Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa masuk ke reksadana pasar uang. Nah reksadana pasar uang itu Bapak Ibu bisa mulai masuk dengan nominal sangat kecil sekali, 100.000. Berapa returnnya rata-rata ya Bapak Ibu ya? Itu setara bunga deposito. Setara bunga deposito. Jadi sekitar 5-6% Bapak Ibu. Bedanya, kalau deposito Bapak Ibu di-lock selama 1 bulan atau 3 bulan, dan kemudian dipotong pajak 20%, namun kalau reksadana pasar uang tidak di-lock, bisa dicairkan setiap saat. Dan yang satu lagi bagusnya reksadana adalah bukan merupakan objek pajak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan, saya hari ini juga karena fluktuasi cukup tajam sekali di saham dan macam-macam, sebagian investasi saya masukkan ke dalam reksadana pasar uang. Jadi kalau sewaktu-waktu kita butuh, kita bisa itu. Dan saya bisa melakukan melalui handphone Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya langganan, misalnya di ebursa.com, kemudian Indo Premier, saya pakai Indo Premier, jadi silakan Bapak Ibu menggunakan di situ. Atau Bapak Ibu mau beli emas, nah biasanya Bapak Ibu beli emas. Cuma masalahnya, emas ini ada 2 faktor Bapak Ibu. Pertama, harga emas itu sendiri. Yang kedua adalah nilai kurs. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, harga emas dunia sudah mulai turun Bapak Ibu. Harga emas dunia sudah mulai turun sebulan terakhir ini. Sempat tinggi di atas 1.500 lebih per troy ounce. Namun harga di Indonesia tetap berada di kisaran 850 sampai 900.000 per gram. Turun 850, 840, 830, naik lagi, mendal lagi ke 900. Kenapa? Karena meskipun harga emas per troy ounce dunia turun, namun kurs kita yang fluktuasi. Nah itu jadi Bapak Ibu kalau investasi emas harus pertimbangkan kurs sama harga emasnya tersebut. Jadi biasanya kalau ibu-ibu nih paling senang nih beli emas, dan nanti suatu saat nanti kalau misalnya dibutuhkan dicairkan sedikit demi sedikit. Nah, namun emas yang disarankan tentu emas dalam bentuk logam mulia Bapak Ibu, karena kalau pakai perhiasan nanti akan ada ongkosnya, ada biayanya. Oke Bapak Ibu ya. Itu kalau untuk mereka yang tipenya moderat sampai dengan yang tidak senang risiko. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang moderat sampai ke arah suka risiko? Nah, ini waktu yang baik Bapak Ibu. Saham-saham kita lagi di diskon Bapak Ibu. 35% Bapak Ibu. Ini saya ingat tahun 2008. 2008 itu hampir tiap hari saya tampil di Radio Suara Surabaya, SSFM. Saya bilang, Astra waktu itu turun drastis. Bapak Ibu yang punya uang, beli itu saham Astra. Kenapa? Astra itu penguasa Bapak Ibu. Raja jalanan. Bapak Ibu kalau naik sepeda motor, mayoritas pakai Honda. Itu punya Astra. Bapak Ibu mau lihat mobil. Mobil nomor urut 1 penjualan adalah Toyota Bapak Ibu. Kemudian Daihatsu, Isuzu. Itu semua punya Astra Bapak Ibu. Belum lagi onderdilnya. Belum lagi mereka punya tol dan macam-macam. Jadi ini waktu yang baik untuk Bapak Ibu membeli. Nah, itu bagi mereka yang punya dana lebih dan sifatnya moderat berani ambil risiko. Nah, kata Warren Buffett adalah orang terkaya nomor 3 di dunia. Nomor 1 pemilik Amazon, nomor 2 Bill Gates, nomor 3 Warren Buffett Bapak Ibu. Nah, Warren Buffett mengatakan apa? Jadilah greedy ketika orang takut, dan jadilah takut ketika orang lain pada greedy. Greedy itu rakus Bapak Ibu. Nah ini seluruh orang pada ketakutan. Kenapa? Harga sahamnya pada rontok semua. Mereka jual semua Bapak Ibu. Saya dari mulai bulan Maret itu ngumpulkan terus Bapak Ibu. Saya ingat betul, tapi saya ini karena pada dasarnya untuk TikTok-TikTokan saja, Unilever. Saya beli, sempat jatuh di harga 6.000 sekian. 7.000 sudah saya jual Bapak Ibu. Untung Rp1.000 per lembar Bapak Ibu. Hari ini sudah 8.000 Bapak Ibu. Kalau saya mau tahan sedikit gitu. Tapi karena saya cuma tenang TikTok aja supaya otak-otak jalan. Nah ini saya TikTok aja. Bapak Ibu lihat lagi. Bapak Ibu hobi ke mall nggak Bapak Ibu ini?
Siapa penguasa mal di Surabaya? Pakuwon, Bapak Ibu. Tahu berapa harga saham Pakuwon sekarang? Tadi pagi saya beli, Bapak Ibu. Harganya Rp324, Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu kalau ke toilet di Pasar Atom aja sudah 2.000, Bapak Ibu. Ini harga saham Pakuwon. Raksasanya, salah satu raksasa properti di Indonesia. 324. Ciputra, salah satu raksasa lagi di Indonesia. Itu harga sahamnya 3.500, Bapak Ibu. Nggak pernah itu 500. Nah, itu biasanya dia ada di kisaran 900.000 gitu, Bapak Ibu. Sekarang 500. Jadi ini waktu yang baik untuk membeli. Tapi tolong selektif membelinya, Bapak Ibu. Belilah yang saham-saham yang memang kinerjanya baik. Dan kita bisa monitor. Pakuwon memang hari ini lagi turun, kenapa? Karena semua mallnya ditutup, Bapak Ibu. Semua mallnya ditutup tentu berdampak pada nanti biaya-biaya dia, pendapatan dia. Tetapi apakah ini akan berlangsung selamanya? Tidak. 8 Juni, mall sudah diperbolehkan buka dengan protokol ketat. Jadi semua mall sudah boleh buka, Bapak Ibu. 8 Juni. Oke, itu sharing bagi mereka yang untuk moderat sampai berani resiko. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Pak Werner, kita mendapatkan beberapa pertanyaan, Pak Werner. Saya sebutkan satu persatu. Pertama, yang tadi kebetulan angkat tangan, kita persilakan untuk menanya, yaitu Devina dari FBE Ubaya. Silakan Devina untuk bertanya langsung. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya bacakan. Pak, saya mau nanya. Kan pada masa ini kan PSBB kan Pak, kan banyak toko-toko yang disuruh tutup. Nah, menurut Bapak bagaimana cara mengelola keuangan keluarga tersebut? Nah, begini. Langsung ya, Pak Hasrul? Ya, monggo langsung Pak Werner, monggo. Ya, baik, Devina. Nah, toko-toko memang ditutup. Saya punya kenalan nih di Jakarta ini. Dia jual barang plastik, Bapak Ibu. Kemudian kita ngobrol-ngobrol tuh. Kita ngobrol-ngobrol, gimana? Mereka tetap bisa berjual. Caranya melalui apa? Online. Jadi Devina jangan khawatir, bisa melalui online. Karena pengantaran ojek online masih boleh jalan kok, Bapak. Tidak pernah di stop ojek online. Pengiriman barang itu tetap berjalan. Padahal itu bukan kebutuhan khusus loh. Plastik. Jadi dia membuat yang namanya Ria Star Plastik, kemudian masker plastik, itu dia jual. Dia salah satu toko di Jakarta. Dan itu mampu menutupi penjualan orang yang rutin datang. Nah, bagaimana kalau dia menjual sembako? Malah lebih bagus lagi. Nah, Anda jual melalui HP, melalui grup-grup WhatsApp, melalui Instagram. Inilah peluang yang bisa diciptakan. Jangan kita langsung ketika dalam kondisi ini, ya sudah tokonya ditutup, saya nggak bisa berusaha, ya nanti benar-benar keluarganya nggak dapat makan. Ya, jadi pergunakan media-media sosial yang saat ini sudah sangat banyak. Tentu dengan dibuat hal yang menarik. Kalau cuma share-share gitu, memang biasa yang dilakukan share-share saja, tapi IG-nya, Instagram-nya, mungkin ada teknik-teknik. Sekarang banyak cara bagaimana memasarkan melalui IG, supaya kita tampil terus di Shopee, supaya kita tampil terus di Tokopedia. Kalau Anda cuma upload sekali, itu dalam jam berikutnya ada masuk yang lagi, maka Anda akan tampil di bawah. Terus bagaimana strateginya? Nah, itu teman-teman dosen marketing itu banyak yang share tentang itu di YouTube, bagaimana menggunakan media sosial untuk meningkatkan omset di masa pandemi. Jangan khawatir, Devina. Oke. Ya, demikian Devina atas jawaban dari pertanyaan Devina. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, Pak Werner. Pertanyaan ketiga ini dari Grace Irene dari FBE Ubaya, yaitu saya sudah berinvestasi pada saham LQ45, yaitu ASII dan PGAS. Namun Pak Werner, menurut saya saat ini pada masa pandemik ini lebih menguntungkan investasi jangka panjang. Menurut Bapak bagaimana? Lalu Bapak,
fluktuasinya kan juga cukup tidak stabil. Bagaimana cara kita mengetahui atau memprediksi grafik saham yang rendah pada masa pandemik ini? Juga jadi supaya lebih untung. Demikian Pak Barnard. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini salah satu investor ya, yang tipenya moderat ke berani ambil resiko. Ya, ini adalah saat tepat yang kebetulan si Ibu Grace ini sudah membeli saham ASI dan Pegas. ASI itu yang tadi saya ceritakan, Astra International, Pegas adalah bergerak di bidang distribusi gas. Nah, ini saham mereka lagi down. Dan memang waktu kemarin bulan Maret, kenapa saya bilang tadi saya cerita saya mulai masuk lagi bulan Maret, saya sudah lama tuh nggak masuk di saham, lari ke reksadana. Kemudian karena bulan Maret sudah diskon sudah 35%, 36%, saya mulai masuk lagi tuh. Saya masuk, tapi waktu itu saya tiktokan. Ya, Grace mestinya ngerti. Tiktokan itu artinya saya beli sekarang, seminggu saya jual. Sehari bisa dapat rata-rata ya, Bapak Ibu, 200.000, 300.000, ya lumayan lah segitu ya Bapak Ibu ya, nambah-nambah gitu ya. Nah, kapan saya akan sampai berhenti ini melakukan TikTok? Ini periode-periode saya sudah mulai mengurangi TikTok. Kenapa? Ini semua uang saya sudah masukkan dalam bentuk saham. Kenapa? Karena saya punya keyakinan ini tinggal kita menuju recovery. Ya, kita menuju recovery, maka yang namanya saham Astra itu tinggal nunggu lari, Bapak Ibu ya. Jadi saya sekarang sudah pada posisi tidak TikTok, tetapi mulai tahan untuk hold minimal setahun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu biasanya hold bisa setahun itu bisa naiknya nanti sekitar 30% Bapak Ibu. Karena dia akan kembali recovery ke posisi yang awalnya seperti itu. Ini kan cuma siklus lagi turun, kemudian nanti akan kembali. Itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara memprediksi. Kalau memprediksi saham itu bisa, tapi ada yang namanya analisis teknikal, sangat-sangat teknis sekali cara memprediksinya, tapi itu bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu punya program dari setiap sekuritas, itu ambil chartnya saja, kemudian tinggal diklik, ada yang namanya candle light, ya, candle, nah kemudian ada yang namanya macam-macam, itu silakan. Itu akan ada lihat pola-polanya bagaimana. Monggo, silakan. Ini berarti yang sudah berani investasi. Silakan, Pak. Ya, demikian Grace dari FBE Ubaya. Jawaban dari Pak Werner. Berikut ada pertanyaan dari Bu Alberta Esti dari Unitomo Surabaya. Pada kondisi saat ini di mana daya beli semua masyarakat turun. Namun di sisi lain ada fenomena di mana sebagian besar orang berusaha menambah income dengan cara berjualan secara online. Bahkan WA pribadi pun digunakan untuk berjualan online. Bagaimana peluang untuk berjualan online kalau tingkat persaingannya sangat ketat seperti ini? Adakah metode yang efektif untuk menang dalam persaingan itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Alberta ST. Wah, ini sejawat juga dari Unitomo ini ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika toko ditutup, kita melakukan melalui online. Cuma masalahnya bagaimana? Ada strategi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma post saja, kemudian kirimi ke teman-teman semua, oh itu nanti orang-orang tambah marah kan gitu Bapak Ibu. Ini Pak Asrul, ini kemarin sahabat saya, kok sekarang saya jualan tahu, jualan tempe ke saya, ini seperti itu, kan tambah marah saya gitu ya. Malah saya nggak baca seperti itu. Tentu ada hal-hal yang harus di-create. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Terjadi juga pada Ubaya. Ubaya ini ketika ini kan jadwalnya penerimaan mahasiswa baru Bapak Ibu. Nah sekarang kan tidak boleh, calon mahasiswa kan tidak boleh datang ke Ubaya. Karena saya ketua program MM, jadi saya tahu persis. Terus apa yang saya lakukan? Iklan di media sosial. Nah, saya bandingkan ada kompetitor dari Jakarta, ada kompetitor dari Surabaya juga, sama-sama program MM. Startnya sama, tetapi saya bisa mendapat like lebih banyak. Mereka baru 100, saya sudah 1.100. Nah, pertanyaannya bagaimana? Nah, Bapak Ibu harus menjual sesuatu. Nah, dalam bentuk storytelling. Storytelling yang menarik. Jadi, jangan sama iklan. Ini MM Ubaya buka periode sekian. Wah, itu kalau sampai di Facebook sama Instagram, itu sama anak-anak tuh dilewatin aja tuh semua kayak gitu itu. Bapak Ibu juga malas kan ya? Nah, tapi buatlah sesuatu yang menarik.
sehingga orang mau tertarik untuk membuka, minimal membaca. Karena kalau saya cuma dikirimi sama teman saya daftar jualannya, itu nggak menarik. Tapi kalau dalam bentuk storytelling, kemudian dalam bentuk cerita yang menarik, orang pertama minimal harus membuka dulu, kemudian melihat apa sih isi iklan ini. Nah, kemudian baru situ baru bisa membeli. Bapak Ibu boleh lihat iklan di Pasca FB Ubaya, di FB Instagram, bagaimana kita membuat iklan yang sedikit berbeda, dan itu yang like ribuan, Bapak Ibu. Sementara teman-teman lain sama-sama kampus, program S2 juga, itu yang like cuma 100. Kenapa? Karena mereka cuma menjual. Tapi kita bercerita sesuatu. Bisa saya ambil contoh, ketika kondisi COVID, semua orang stay at home. Ketika orang stay at home, berarti banyak waktu luang dong Bapak Ibu ya. Nah, kenapa tidak diisi dengan belajar, memperdalam ilmu? Nah, itu buatlah dengan kata-kata yang menarik, sehingga orang minimal mau membaca dulu. Iklan kita itu apa? Setelah itu baru mereka akan kita kontak. Karena di situ ada kontak melalui WhatsApp, melalui email, dan macam-macam. Jadi, jangan khawatir masalah persaingan. Memang sekarang kalau Bapak Ibu pernah baca ke Gramedia, ada judul buku bagus itu namanya Blue Ocean Strategy, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena hari ini persaingan bisnis, apalagi yang online itu sudah red ocean. Red ocean itu laut merah. Itu sudah berdarah-darah persaingan Bapak Ibu. Hari ini teman kita, misalnya ini yang kebetulan ada Bu Elis, Bu Ita, Bu Michelle, Bu Sri Utami, Bu Eri, Bu Cecep, Pak Cecep ini ya, itu semua iklan semua di itu. Terus gimana cara saya kita ini? Nah, itu sudah red ocean. Nah, bagaimana kita membuat sesuatu yang different? Starbucks itu menjual kopi juga kan Bapak Ibu? Kopi susu, cuma diotak-atik gitu aja. Tetapi bagaimana dengan diferensiasi yang dia buat? Dia membuat bukan menjual kopi, tetapi menjual gaya hidup. It is Blue Ocean. Bapak Ibu harus temukan bisnis Bapak Ibu apa, walaupun usaha itu kecil, ya sama seperti saya jualan Ubaya, ya kita lakukan seperti itu. Yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Tapi harus menarik, harus kreatif. Oke, gitu. Monggo Pak Sir. Ya, demikian jawaban untuk Bu Alberta dari Unitomo. Nah, berikut Pak Werner, singkat pertanyaan dari Caroline, yaitu kalau menggunakan reksadana sekarang bukannya sudah terlambat? Reksadana apa dulu Bapak Ibu? Ini reksadana saham juga lagi ugal-ugalan jatuhnya kan Bapak Ibu? Karena reksadana saham itu basicnya, investasinya adalah di saham. Jadi kalau sahamnya jatuh, pasti reksadananya jatuh. Jadi sekarang waktunya untuk membeli. Kalau reksadana pasar uang berbeda, yang saya sebutkan tadi reksadana pasar uang bukan underlying-nya saham, tetapi deposito dan macam-macam. Nah itu relatif naiknya pelan, ya naiknya pelan, tidak seperti reksadana saham. Reksadana saham lagi turun anjlok ini, jadi waktunya bisa membeli. Pembandingnya begini, awal tahun indeks harga saham kita berapa? Itu sekitar 6 ribuan. Kalau reksadana saham, indeks harga sahamnya 6 ribuan. Hari ini indeks harga saham kita berapa? 4.500 Bapak Ibu. Nah, berarti semua reksadana saham yang underlying transaksinya adalah saham lagi turun semua. Nah, kalau lagi turun, time to buy kata orang, kata Warren Buffett, begitu. Jadi jangan khawatir. Monggo, Pak Asir. Oke. Itu jawaban dari Pak Werner. Untuk Caroline dari FBE Ubaya. Maaf, ini belum tidak ada alamatnya. Yang berikut adalah pertanyaan dari Bu Rose yang kemarin sempat masalah ya Bu ya dalam waktu bertanya. Saya bacakan pertanyaan lengkap dari Bu Rose. Pak Werner, saya jadi teringat peribahasa Jawa. Gemi nastiti ngati-ngati. Maaf, saya kebetulan bukan dari Jawa, jadi monggo Pak Werner kalau tahu silakan. Yang artinya hemat, bersahaja, teliti, dan berhati-hati. Menurut saya langkah sederhana yang bisa dilakukan rumah tangga atau konsumen menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah menerapkan peribahasa Jawa di atas.
mencukupkan dengan apa yang dimiliki, sumber daya di rumah, menanam sayur mayur di halaman, buah-buahan dan lain-lain, bersyukur, hidup bersahaja, juga termasuk itu sudah termasuk menolong pemerintah dan tidak menjadi beban dari pemerintah. Menurut Pak Werner, bagaimana pemikiran saya ini? Jika ada yang salah, tolong diluruskan Pak Werner. Monggo ditanggapi Pak Werner. Terima kasih Bu Rose. Wah, ini yang memang kita harapkan. Jadi kita bisa mendayagunakan sumber daya yang ada pada kita. Jadi kan sumber daya yang kayak dalam slide saya mengatakan sumber daya, tetapi dalam bentuk kita jualan online dan macam-macam. Nah, kita punya sumber daya apa? Kalau Bapak Ibu punya lahan, ini yang namanya empon-empon kan lagi naik drastis ini empon-empon ya. Jahe merah, kunyit, lengkuas, apa itu. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan? Jadi saya sangat setuju, Bu Ros, memang harus kita bisa manfaatkan apa yang sumber daya yang kita miliki. Masalahnya kalau di kota ini, Bu Ros, itu lahan itu menjadi hal mahal. Kita punya halaman di depan rumah 3 kali 4 meter sudah dipaving semua. Jadi nggak bisa ditanami semua. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang lain mungkin kalau punya lahan lebih bisa ditanami, terutama yang tadi cabai, jeruk, tomat, kemudian empon harganya lagi bagus loh. Ini teman saya di Jakarta ada yang jualan jamu loh. Dia 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu mungkin pernah lihat di televisi, ada seorang wanita dengan seorang anak yang sedang berjalan di tengah-tengah masa waktu itu ada masa 2 kelompok pendukung pemerintah sama non-pemerintah, kemudian tuh ibu, anaknya lagi diserang. Lalu si ibu itu marah-marah. Ibu itu marah-marah pada anaknya, kamu tidak boleh takut karena kita tidak salah. Kemudian ibu itu sekarang membentuk yang namanya komunitas kita tidak takut. Pernah dengar Bapak Ibu? Namanya Susi Ferawati. Bapak Ibu bisa cek di Facebook saya, Susi Ferawati, itu jadi headline di Metro TV dan macam-macam. Itu teman saya, teman baik. Apa yang dilakukan dia hari ini? Dia usahanya awalnya real estate, Bapak Ibu. Nah, dia real estate. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Real estate mandek, Bapak Ibu. Tuh, kan nggak boleh kerjaan hari ini. Nah, terus apa yang dilakukan dia? Dia punya keahlian bikin jamu. Dan hari ini, seperti saran Bu Ros, dia menggunakan lahannya, ditanami empon-empon, dan hari ini dia memproduksi jamu. Bapak Ibu bisa cek di Facebooknya namanya Susi Ferawati. Kalau Bapak Ibu googling nama itu, akan ketemu banyak sekali, termasuk foto-foto ketika waktu itu dia diserang dan menjadi sangat terkenal, komunitas kita tidak takut. Seperti itu. Ya, jadi saya setuju dengan Bu Rose, usulan yang baik, Bu Ibu. Ya, demikian Bu Rose, bahwa apa yang Bu Rose pikirkan itu merupakan inti juga atau bagian yang disajikan pada pemaparan hari ini. Berikutnya ada pertanyaan dari Caroline, tapi tadi karena sudah dibacakan pertanyaan dari Caroline, kita beri kesempatan bagi yang lain dulu. Lagi pula menurut saya pertanyaan dari Caroline nanti ada kaitannya dengan atau jadi bagian dari pertanyaan yang lain. Jadi kita bacakan pertanyaan yang lain. Berikut adalah pertanyaan dari Riki Suhartono dari FBI Ubaya. Sektor apa saja yang menurut Bapak akan meningkat pesat setelah pandemi berakhir dan kondisi pasar sudah pulih yang berkaitan dengan saham? Oh ya. Ini juga Ricky, ini nampaknya investor saham ini ya. Nah, tentu yang pertama ketika krisis ini terjadi, yang terdampak paling besar adalah sektor perbankan. Kenapa? Karena orang-orang mulai di PHK, pendapatan berkurang, non-performing loan seluruh perbankan bermasalah. Nah, kemarin BPK sudah menyebut ada 7 bank bermasalah. Salah satunya Bank Bukopin, Bank Jawa Barat Banten, itu merupakan dari bank eksekutif. Kemudian ada beberapa bank lagi. Nah, itu harga sahamnya anjlok. Kenapa? NPL mereka tinggi. Nah, ketika NPL mereka tinggi, kemudian tadi ada kebijakan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dengan subsidi dana dari pemerintah untuk membantu debitur supaya tidak sampai macet. Nah, berarti nanti mereka ketika ini ekonomi sudah recovery, maka mereka akan cepat lari. Kalau consumer product tetap. Sementara sektor konstruksi juga akan cepat berlari. Bapak Ibu tahu, di tahun 2020 ini,
ini target utamanya adalah percepatan infrastruktur, salah satunya adalah memulai pembangunan ibu kota baru. Nah, yang namanya saham-saham sektor infrastruktur, mulai dari Waskita Karya, yang terbesar adalah Waskita Karya, Adikarya, Wijaya Karya Berton, Wijaya Karya sendiri, PTPP, itu sahamnya juga terdiskon dalam jumlah besar, termasuk Jasa Marga. Jasa Marga itu kemarin ketika diputuskan mudik lebaran di stop, itu saham Jasa Marga turun banyak. Kenapa? Itu artinya selama periode lebaran yang seharusnya peak season untuk pendapatan jalan tolnya dia harus terhenti. Nah, kemudian ini akan segera recovery apabila COVID ini selesai. Karena tentu dalam sisa setengah tahun ini pemerintah akan menggenjot infrastruktur semua. Dan diperkirakan ekonomi kita begitu COVID selesai, kita akan seperti busur panah itu akan lari lebih cepat lagi. Dan saya yakin optimis itu. Sektor konstruksi bisa diambil hari ini. Oke, mungkin dari itu saya, Mas Bro. Ya, demikian Ricky Suhartono jawaban dari Pak Werner. Berikut pertanyaan dari Jonathan Bryan, cukup panjang. Saya agak persingkat sedikit, Pak Werner. Berkaitan dengan pernyataan dari Warren Buffett yang tadi Bapak kutip. Sekarang pihak foreign market maker yang saya pahami di Indonesia sedang melakukan net sell besar-besaran di Indonesia. Contohnya saham BMRI. Mohon masukan dari Bapak, apakah tepat untuk melakukan averaging down di waktu ini atau swing saja? Melihat IHSG masih sideways dan menunggu waktu yang tepat untuk melihat kemungkinan IHSG bisa turun mendekati 4.000. Oke, ya. Baik, terima kasih. Ini teknis sekali nih, averaging down itu istilah saham ini, Bapak Ibu ya. Nah, jadi begini, yang namanya BMRI, Bank Mandiri, dan tidak hanya Bank Mandiri, Bank BRI, saya pegang Bank BRI sekarang, itu turun semua. Kenapa turun? Nanti ceritanya. Non-performing loan akan tinggi, sehingga mereka jual semua. Nah, pada awal Maret, saya melakukan strategi yang disebut oleh Jonathan Bryan, yaitu kita yang namanya averaging down. Saya lakukan, begitu turun, ambil terus setiap hari. Saya ambil terus setiap hari. Begitu naik sedikit, saya jual, tiktokan. Itu yang terjadi dari bulan Maret sampai awal Mei. Tapi mulai awal Mei ini, confidence saya menyatakan, selesai lebaran, kita akan lari kencang. Ya, apalagi pemerintah sudah membuat instruksi, per 1 Juni, sudah mulai dilakukan pembukaan secara bertahap. Maka kalau ini sudah terjadi, maka ini tinggal kita berlari kencang. Jadi makanya yang terjadi kemarin Maret sampai periode awal Mei, saya melakukan yang namanya TikTok, swing saja, beli pagi, jual sore, beli hari ini, jual minggu depan, naik gitu ya. Nah, tapi yang sekarang saya lakukan adalah saya hold. Kenapa? Karena ini hari ini juga harga saham semua lagi merah semua, Bapak Ibu boleh kumpulkan. Nah, ini akan stop. Karena per 1 Juni, sebagai contoh, saya sudah mengumpulkan cukup banyak Pakuwon, saya beritahu Bapak Ibu, Ciputra, saya kumpulkan, ya. Bank BRI, kenapa? Karena ini lagi turun semua. Saya kumpulkan semua, dan saya biarkan. Kalau kemarin Maret, saya masih jual beli gitu. Tapi hari ini sudah saya stop, saya cuma membeli, kemudian saya simpan. Karena saya perkirakan 1 Juni, mall sudah buka, Pakuwon dan Ciputra akan berlari. Sementara yang lain bank-bank juga akan mulai kembali. Semoga harapan ini menjadi harapan kita bersama, sehingga pandemi ini harus dihadapi. Kita masuk istilahnya new normal. Mau nggak mau kita harus tetap berjalan, makanya betul kebijakan pemerintah 45 tahun ke bawah, weslah, jalanlah. Kalau nggak gitu, kita ekonomi mandek. Kalau ekonomi mandek, kita semakin terpuruk. Maka Juni sudah mulai bergerak semua. Secara bertahap dengan protokol yang ketat. Oke, terima kasih Pak Asru. Demikian penjelasan dari Pak Werner untuk Saudara Jonathan Bryan dari FBE. Ya, memang tadi saya agak belepotan juga dengan istilah-istilahnya, gitu ya, karena istilahnya teknis. Ya, sangat teknis ya. Jadi demikian penjelasan dari Pak Werner.
Kami masih menunggu satu pertanyaan terakhir dari daftar yang ada. Kami sudah bacakan semua. Kalau ada Bapak Ibu yang langsung untuk bertanya, kami beri kesempatan pertanyaan terakhir untuk seminar kita kali ini. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi Pak Werner secara pribadi kalau ada hal-hal yang nantinya masih ingin ditanyakan atau pada lain kesempatan kita bisa berinteraksi lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya unmute Bapak Ibu sekalian untuk memberi kesempatan sekali lagi aplaus yang sebesar-besarnya untuk Pak Werner atas presentasi dan jawaban-jawaban yang bernas pada seminar ini. Bapak Ibu untuk memberikan aplaus pada Pak. Pak Werner dan Bapak Ibu sekalian, tibalah kita pada akhir sesi acara pada seminar kali ini. Kami akan melakukan foto bersama. Terlebih dahulu kami akan memberikan pengumuman. Sesudah itu nanti ada penutupan dari saya akan presentasikan yang berkaitan dengan sebentar Bapak Ibu. Ya, ini kegiatan seri edukasi masyarakat yang telah kita lakukan hari kemarin. Itu adalah seminar dari Pak Deddy Marsiano. Pada hari ini adalah seminar dari Pak Werner. Kemudian besok itu ada seminar dari Dr. Sajuni tentang vaksinasi. Dan kemudian ada seri seminar khusus yang dilakukan oleh Fakultas Teknobiologi. Cukup banyak seri seminarnya di dalam ini. Ada 6 seminar yang dilakukan oleh Fakultas Teknobiologi Ubaya. Kemudian ada seri seminar yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Farmasi yang berkaitan dengan obat-obatan dan juga penyakit, tentunya semua yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, seri seminar ini nanti akan berlanjut dengan seri seminar yang lain yang mungkin akan datang, misalkan yang sedang direncanakan dari Fakultas Teknik dan dari Fakultas Hukum. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan penutupan dari kegiatan seminar ini. Kayaknya suara saya terputus-putus ya. Oke, kayaknya sudah normal lagi. Berikutnya adalah penutupan oleh Profesor Suyanto, Ketua LPPM Universitas Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Profesor Suyanto untuk menutup kegiatan seminar ini. Terima kasih Pak Asrul, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Sangat dinamis acaranya, saya lihat pertanyaannya juga banyak dan sangat bagus-bagus. Ibu Bapak mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Werner tadi, bahwa di tengah orang takut, kita harus mencari peluang. Di tengah orang mencari peluang, kita harus waspada. Nah, saya jadi ingat satu kalimat, yaitu ungkapan karakter bahasa Cina tentang krisis. Kata krisis dalam bahasa Cina dari 2 suku kata. Weiji, di itu peluang. Artinya, dalam kondisi krisis seperti saat ini, dalam kondisi pandemik saat ini, ada peluang juga tersedia selain ada. Sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Werner. Semoga itu menjadi inspirasi kita untuk menjalani masa-masa yang sulit ini. Semoga itu menjadi sebuah
kita menggunakan untuk dan hari ini yang sudah disampaikan. Terima kasih juga Ibu Bapak semua yang sudah hadir di sini. Dari EPM kami menyampaikan terima kasih banyak sertifikasi yang sangat banyak yang disampaikan bagi yang ingin informasi seperti lainnya. Terima kasih Ibu Bapak kita untuk ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Profesor Suyanto atas penutupan dari kegiatan kali ini. Secara resmi berarti acara kita pada hari ini telah berakhir. Terima kasih atas kedatangan, partisipasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa dari Pak Werner dan jawaban yang bernas pada para peserta. Terima kasih banyak Pak Werner. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman LPPM yang membantu dalam pelaksanaan seminar kali ini. Terima kasih terutama juga pada Profesor Suyanto yang berkenan untuk membuka dan menutup acara seminar ini. Bapak Ibu sekalian, jika ada kesalahan kata atau kesalahan teknis yang berkaitan dengan seminar ini, tolong dimaafkan. Kami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi memang seringkali yang tidak terhindarkan masalah jaringan gitu ya, yang kemudian kita semua terdampak. Tadi suara Prof. Suyanto agak terputus-putus di bagian akhir tadi. Ya, tapi demikianlah yang merupakan dinamika kita kalau menggunakan media online ini pada saat kondisi sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada foto bersama. Bapak Ibu minta tolong diaktifkan video supaya Bapak Ibu dapat kami dokumentasikan dan kemudian disesuaikan nanti dengan sertifikat yang akan kami kirimkan. Terakhir ada pengumuman yang berkaitan dengan pengiriman sertifikat. Seperti yang dibilang oleh Pak Werner tadi, nanti akan kita kirimkan Excel yang berkaitan dengan financial check up. Financial check up ya. Jadi nanti akan dikirimkan file Excel tentang financial check up, kemudian file materi dari Pak Werner, kemudian link YouTube dari pelaksanaan kegiatan ini. Sesudah itu pasti beserta dengan sertifikat Bapak Ibu. Kami akan kirimkan jika semua sudah lengkap, terutama pembuatan sertifikat agak memakan waktu yang cukup lama. Mohon bersabar. Kami akan kirimkan melalui bersamaan nanti melalui email. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Atang, kami persilakan untuk memimpin foto bersama dan sesudah itu kita bisa bubar. Silakan Pak Atang. Oke, baik, terima kasih Pak Azrul. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Kita sudah masuk ke sesi foto bersama ya. Di sini terdapat 4 halaman yang tersampaikan di dalam Zoom. Ini pertama saya ambil foto dulu yang di halaman pertama. Nah, nanti saya berikan aba-aba dulu saat waktu saya bilang cekrek, nanti itu berarti adalah sudah selesai. Nanti ke halaman berikutnya gitu. Oke, sekarang saya ambil foto dulu yang di halaman pertama. Semuanya sudah siap ya? Oke, dalam hitungan ketiga, jadi saya hitung 1, 2, 3, cekrek. Oke, tunggu sebentar ya, kita tahan dulu. Saya paste dulu di tempat ini lain. Oke, yang di halaman pertama sudah selesai. Berikutnya yang di halaman kedua. Oke, di halaman kedua sudah selesai sudah siap semua?
Oke ya, saya hitung lagi aba-abanya. Siap. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, tunggu sebentar. Oke, yang di halaman kedua sudah selesai. Kemudian yang ke halaman 3. Oke, siap semua nih sepertinya. Ya, hitungan lagi ketiga. 1, 2, 3. Cekrek. Bentar ya. Oke, terakhir di halaman 4. Sudah siap semua? Oke, siap. Hitungan 3. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, sudah selesai semua. Terima kasih Pak Azrul. Dan Ya, oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, selamat siang. Terima kasih Bu Bapak. Ya, terima kasih Bu Bapak.